Channel tempat kita untuk berbagi informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan kepastian pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian dengan apa amanat Undang-Undang ASN yang telah resmi disahkan oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu. Ini merupakan informasi yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang ingin melamar ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Undang-Undang ASN resmi disahkan, tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini berpeluang besar diangkat jadi P3K. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan P3K, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara resmi disahkan. Tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini berpeluang besar diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K oleh Menteri Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diketahui sebelumnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 mengenai aparatur sipil negara telah resmi disahkan dan telah ditandatangani oleh Oktober tahun 2023. ASN sontak membawa angin segar tidak hanya untuk para aparatur sipil negara, namun juga tenaga honorer. Pasalnya, penataan tenaga honorer telah menjadi salah satu amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2020 dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Menurut undang-undang akan diselesaikan oleh pemerintah melalui pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Adapun tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu yang disebut berpeluang besar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Berikut ini adalah tenaga honorer yang berpeluang besar diangkat menjadi. Yang pertama, tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Yang kedua, tenaga honorer yang usianya hampir memasuki masa pensiun. Ya. Kemudian, informasi selanjutnya dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Selasa 20 Agustus 2024. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan bahwa honorer dengan masa kerja 5 tahun diangkat menjadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Semua tenaga honorer tanggal 24 Desember 2024 dengan syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, kata Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, tenaga honorer yang usianya telah mendekati masa pensiun juga berpeluang besar diangkat menjadi P3K. Ini mengingat karena menghargai jasa para honorer yang telah lama mengabdi, maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah memprioritaskan para honorer tua atau honorer yang hampir pensiun untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini. Kemungkinan besar makanya muncul prinsip pemerintah bahwa dalam hal seleksi P3K 2024 untuk mengangkat seluruh honorer dengan tes hanya formalitas. Disampaikan juga bahwa kendati demikian, tenaga honorer juga tetap harus lolos verifikasi dan validasi database BKN atau lolos verbal
di Badan Kepegawaian Negara untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Sebagai informasi, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa tenaga honorer akan melalui tahap tes untuk bisa diangkat menjadi P3K. Kendati demikian, tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan tahap tes yang harus diikuti dalam proses pengangkatan P3K. Sebab hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa tes yang diikuti oleh honorer di tahun 2024 tahun ini adalah formalitas. Dikutip dari laman dpr.co.id pada Selasa 20 Agustus 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer hanya sebatas formalitas saja. Ini sama halnya dengan registrasi bagi honorer, apakah benar-benar ada ataupun tidak. Dengan ikut tes berarti kebenaran dan keabsahan data di database BKN dengan fakta pada saat tes berarti benar-benar ada honorer tersebut. Jika ada di database BKN nantinya kemudian tidak ada orang yang di lapangan pada saat tes, berarti data itu adalah data bodong ya, atau data fiktif. 1,7 juta tenaga honorer dan kualitas, ujar Anas selaku Menpan RB. Itulah informasi mengenai tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau menjadi ASN P3K usai Undang-Undang ASN resmi disahkan. Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang dinantikan seluruh honorer, yaitu pengangkatan menjadi ASN P3K, mengingat mereka sudah lama juga mengabdi, maka suatu hal yang wajar kalau para honorer ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah berupa pengangkatan menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.